Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala atas kepercayaannya sehingga saya pada malam hari ini boleh membawa renungan singkat. Tapi sebelum kita memulai renungan singkat, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa kalau kami ada sampai pada saat itu semua karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan renungan singkat ini dan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah semua yang disampaikan berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengar renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan singkat pada malam hari ini akan saya ambil di dalam Alkitab Mazmur, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan yaitu dalam lindungan Allah. Jadi berikut pada hari ini saya berjudul dalam lindungan Allah. Setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita umat-umat Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, pasti ada perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Tentunya dalam kita menghadapi situasi, kondisi di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, dimanapun kita berada, berarti bagi kita anak-anak Tuhan ada perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, di sini dalam lindungan Allah bukan berarti kita tidak mempunyai atau menghadapi masalah, melainkan dalam lindungan Allah yang Tuhan maksud itu adalah bagaimana kita mempunyai langkah-langkah atau cara-cara dalam kita menghadapi setiap masalah yang ada. Saya punya suatu kesaksian secara pribadi, yaitu waktu saya pulang kampung, waktu anak saya usia 3 bulan yang kecil, terus yang pertama itu usia 3 tahun lebih. Pada saat itu kami pulang kampung dan pada malam harinya, waktu malam itu kami tidur nyenyak-nyenyak. Tapi pada saat sekitar jam 1 malam, jam 1 menuju jam 2 subuh itu tiba-tiba kami masih tidur nyenyak. Anak kami yang anak yang pertama yaitu Britney itu tiba-tiba dia terbangun, dia kaget, terus saya lihat gak ada apa-apa karena waktu itu situasinya gelap gitu kan, lampu dimatiin karena kan masih pada tidur. Terus saya coba tenangin, terus saya suruh tidur lagi. Pada saat dia mulai mau tidur lagi, anaknya tiba-tiba dia kaget lagi gitu kan. Nah pada saat itu saya sama adik saya Natali, terus kita lihat-lihatan ini anak kenapa gitu. Pas kita lihat kan gak ada apa-apa, mungkin karena kondisinya gelap. Terus pada saat kita mau tidur lagi, tiba-tiba si adik saya itu Natali dia teriak gitu kan, kelabang katanya. Ternyata
ada kelabang yang besar sekali, itu udah mau 2 jari gitu, 2 jari besarnya. Kami langsung serentak, terus langsung bangun. Saya bawa anak saya yang kecil, terus si Natalie bawa yang gede, si Britney, terus keluar. Saya langsung ingat dong, anak saya tadi kok dia kaget gitu kan, kok dia kayak nggak tenang gitu. Terus lihat ternyata anak saya itu udah mempunyai 2 sengatan kelabang, yaitu di tangan sama di kaki. Ternyata pas saya cek, wah itu rasanya saya langsung udah nggak bisa apa-apa lagi selain saya bilang Tuhan Yesus gitu. Terus saya langsung pada saat itu, dalam kondisi itu yang saya ingat Tuhan, dan saya ingat pokoknya saya ingat nelpon papanya. Saya pikir kan kalau di Jakarta itu biasanya jam segitu papanya belum tidur, jadi saya langsung telepon pada saat itu juga. Terus kami berdoa secara bersama-sama gitu kan, kami suami istri menyatukan hati dan kami berdoa. Terus kami berdoa pada saat itu juga, dan gak, puji nama Tuhan gitu, ini anak gak ada kenapa-napa gitu kan, cuma bengkak sedikit. Padahal pada besok paginya saya cerita ke tetangga saya pernah disengat waktu itu juga, dia di kaki. Katanya dia tuh nangis 3 hari 3 malam, dan dia cuma di 1 gigitan sengatan itu dia bengkak seluruh kakinya dan gak bisa jalan gitu kan, susah mau jalan. Tapi anak saya dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, dengan mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada anak kami Britney ini, dengan tentunya dengan kuasa doa, dengan orang-orang yang terdekat kami, baik itu orang tua, hamba-hamba Tuhan yang ada gitu kan, dan terutama kami sebagai suami istri. Puji nama Tuhan, ini anak gak kenapa-napa gitu kan, karena saya tunggu besoknya takut ini anak kenapa-napa gitu kan. Tapi ternyata mujizat yang Tuhan berikan, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan dalam anak ini luar biasa bagi kami sekeluarga, sehingga anak ini tidak terjadi apa-apa. Dia cuma bengkak sedikit doang gitu kan, tapi nggak panas, nggak apa gitu kan. Itu saya bersyukur banget pada Tuhan, karena dalam situasi kondisi yang ada itu ternyata Tuhan memberikan iman bagi kami di tengah-tengah keluarga kami yang ada. Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa seperti tadi dalam firman Tuhan, ada perlindungan bagi orang-orang percaya, ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan yang mau berseru, berharap, bersandalkan, mengandalkan Dia. Karena dalam situasi saat itu kita pasti ingat, pertama kali kita ingat adalah Tuhan Yesus. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, dalam kita menghadapi situasi kondisi apapun, kita harus menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan bagi anak-anaknya, dan ada mujizat Tuhan kerjakan tanpa ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, baik saya secara pribadi maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Mungkin itu saja firman renungan singkat pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Engkau luar biasa dan dahsyat melalui kehidupan kami. Melalui firman ini ada perlindungan Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi anak-anak Tuhan yang percaya, berharap, dan bersandarkan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ajar kami terus-menerus untuk selalu berharap dan bersandar dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati.